Hai guys, kita dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai konflik dan pergolakan yang berkait dengan ideologi. Simak baik-baik ya. Dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa kita diuji bukan hanya dari penjajahan bangsa asing, tetapi juga dari perlawanan bangsa sendiri. Hal ini lantaran adanya konflik dan pergolakan di dalam negeri, salah satunya berkaitan dengan sistem ideologi. Ideologi merupakan kumpulan pandangan, ide, gagasan, ataupun tujuan yang berupa konsep untuk dijadikan asas petunjuk dalam menjalankan negara. Ada 3 peristiwa penting dalam sejarah terkait dengan pergolakan yang berkaitan dengan sistem ideologi. Di antaranya, 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau biasa disebut dengan PKI di Madiun. 2. Pemberontakan DI atau TII. Dan yang ketiga, Gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal dengan G30 SPKI. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang bisa disingkat dengan PKI di Madiun. PKI merupakan partai politik yang telah berdiri sebelum proklamasi, tepatnya pada tahun 1914. Tetapi sempat dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda karena memberontak pada tahun 1926. Setelah era kemerdekaan, PKI kembali aktif dan sangat mendukung pemerintah karena masih menjadi bagian dari golongan kiri yang memegang kekuasaan. Setelah golongan kiri tidak mempunyai kuasa atas pemerintahan, maka PKI mengubah haluan politiknya menjadi pihak oposisi. Saat itu, tampuk kekuasaan dikendalikan oleh Musa yang kemudian dibawa Partai Pemberontakan di Madiun pada 18 September 1948. Adanya pergolakan ini disebabkan oleh beban PKI yang menginginkan Indonesia menjadi negara komunis. Pemberontakan PKI ini sukses karena mampu menggait partai dari golongan kiri. Selain itu, berhasil juga menambah pasukan bersenjatanya karena menjadi provokator demonstrasi buruh dan tani terhadap pemerintah. Lagi pada September 1945, pemerintah mengerahkan kekuatan bersenjata untuk memberantas PKI dan berhasil membuat musuh tewas dalam pertempuran tersebut, sehingga PKI kalah dan tokoh-tokohnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Tokoh-tokoh yang berperan dalam berdiri dan berkembangnya Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah Musso, Amir Syarifuddin, Kolonel Dahlan, Alimin Prawirodirjo, Darsono, Semaun, DN Aidit, Abdul Latif Edraningrat, Eng Sunefli, dan Oetomo Ramelan. Terkait di TNI, pemberontakan ini dipimpin dan lagi menjalankan seorang partai Serikat Indonesia atau PSI. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh sistem ideologis yang dimiliki Kartosewio untuk menjadi Indonesia sebagai negara Islam. Konflik ini bermula dari adanya keputusan Jenderal yang mengharuskan pasukan tentara Indonesia berpindah dari wilayah yang diklaim sebagai milik pemerintah. Namun, di sisi sebelumnya menolak untuk berpindah dari daerah Jawa Barat ke Jawa Tengah dan lebih memilih untuk membentuk Tentara Islam Indonesia atau TII dan bertujuan untuk perang melawan Belanda. Namun akhirnya mereka berambisi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Pada Agustus 1948 di Jawa Barat, Kartosewio menyatakan pendidikan dari Islam, negara Islam atau DIY, bersama dengan TII dan menolak mengakui adanya RI. Demi menjaga keutuhan bangsa, maka pemerintah melakukan kekerasan agar kritis untuk membatasi ruang gerak DI atau TII. Pada tahun 1962, Kartosewio berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Melalui rapat pleno PKI yang berlangsung dari Agustus hingga tanggal 28 September 1965,
PKI memutuskan untuk mengambil tindakan. Pada 30 September 1965, beberapa pasukan PKI yang dipimpin Letnan Kolonel Untung, perwira yang memiliki hubungan baik dengan PKI, meluncurkan aksinya. Mereka menculik beberapa jenderal dan perwira yang disebut Dewan Jenderal dengan dalih dihadapkan kepada Presiden Soekarno. Namun, para jenderal yang diculik itu sebagian dibunuh saat diculik, maupun di markas gerakan di Lubang Buaya. Jenazah mereka yang mati ditaruh di sebuah sumur yang terletak di Lubang Buaya. Sedangkan antara jenderal dan perwira yang meninggal kala itu adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Esparman, Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal F.P. Haryono, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo, dan Letnan 1 PID Andreas Tendian. Selain itu, ada satu jenderal yang lolos ketika hendak diculik saat itu, yakni Jenderal Abdul Haris Nasution. Bukan hanya orang-orang yang disebutkan yang meninggal di atas, namun di Yogyakarta ada Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono juga merasakan nasib yang sama. Dengan tidak adanya pucuk pimpinan AD atau Angkatan Darat setelah Jenderal Ahmad Yani kita wafat, Mayor Jenderal Soeharto akhirnya memutuskan untuk menggantikan posisinya. Di bawah kepemimpinannya, operasi penuntasan D30 ekspektasi pun diluncurkan mulai dari Jakarta hingga ke daerah lain. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan senantiasa mempunyai arti penting bagi suatu bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak didapatkan dengan cara yang mudah. Harus ada pertumpahan darah dan perjuangan yang besar untuk mendapatkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sebagai generasi penerus bangsa seharusnya mengetahui sejarah bangsa kita sendiri agar kita tidak menyepelekan arti dari kemerdekaan. Ini adalah akhir dari video kami, bukan akhir dari hubungan kita. Pucuk pimpinan AD atau Angkatan Udah tubuh, men. Masih. Kenapa ngambil lagi lama kan? Indonesia atau PKI adalah satu musuh. Ada ini. Alung. Alung. Harus ada Nah, pemberontakan PKI, pemberontakan ini sudah lagi menjalankan seorang partai Serikat Indonesia atau PSI. Nah, pemberontakan ini latar belakangnya sesuai teknologi yang dinamakan pendidikan. Letnan Kolonel Untung, perwira yang memiliki hubungan baik dengan PKI, meluncurkan